sahabatku yang menyaksikan pengajian kitab tafsir Jalalain pasna di surat Al-Qadar, pembahasan tentang kelanjutan dari keterangan kemarin tentang fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar yang terjadi di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya kita Fatihah biniyatil ridhoillahi ta'ala wal syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ba'sa min al-anbiya mursalin jamil malaikatil muqarrabin jami'a mi'atil arbaatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadun bin jamil fuqaha mahdi jami'a ulil jama'in jami'i walidaina jami'a abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa alina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina man kan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat wa nukhususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin as-Suyuti ya Ahmad as-Sawi Sulaiman al-Jamal Muhammad Nawawi al-Jawi bin Umar Jami silsilati tariqati masanatihim Muhammad bin Ali bin Abbas al-Malik al-Hasani Muhammad Yasin bin Isa al-Badani Muhammad Abdul Jalil bin Ali bin Abdul Jalil Sulim mawfuri mazwajim durati malam ajma'in inna Allah yuli darajat bil jannah wa alaina fa min barakati masrari manwari mulumim wa nafatim karamati bitinatuna al-akhirah sya'uli lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca surat Al-Qadar bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalu temurun al malaikatu sapa pira-pira malak. Al malaikatu sapa pira-pira malak. Lafat tanazzalu di sini yuhdafu den buang ihdat ta'aini apa salah sijine tak loro minal asli saking asale. Asalnya tatanazzalu dibuang taknya satu jadi tanazzalu. Ihdat ta'aini apa salah sijine tak loro minal asli saking asale lafat. Warruhu lan sapa malaikat Jibril. Warruhu lan sapa malaikat Jibril ai Jibrilu tegese sapa Jibril. Tafsirannya ar-ruh itu Jibril. Temurun sapa malaikat pira-pira malak lan ruh sapa malaikat Jibril fiha ing dalam Lailatul Qadar ai tegese fil laila ing dalam malam ing dalam wengi Qadar fil lailati ing dalam wengi Qadar bi idzni rabbihim kelawan idine pangerani malaikah warruh bi idzni kelawan idine rabbihim pangerani malaikah warruh biizni kelawan idine rabbihim pangerani malaika warruh. Maksudnya biizni rabbihim ay tegese bi amrihi kelawan perintahe rabbihim. Idzni tafsirannya amrihi. Amrihim kelawan perintahe rabbihim. Mingkuli amrin saking sekabehane perkara. Saking sekabehane perkara qadha kang masten Kodo kang masten hu ing kuli amrin. Kodo kang masten hu ing kulu amrin Allah sapa Allah fiha ing dalam Lailatul Qadar. Fiha ing dalam Lailatul Qadar litil kasanati kadue mengkono-mengkono taun. Litil kasanati kadue mengkono-mengkono taun ila qabilin hingga taun kang ngarep. Ila qabilin hingga taun ngarep. Ila qabilin hingga tahun ngarep.
Wa min utawi huruf min, huruf jar min sababiyatun iku makna bangsa sebab. Makna bangsa sebab bimaknal ba'i kelawan nganggo makna ba. Jadi mingkuli amrin itu maknanya gini tadi. Tadi saya maknai saking ya. Yang benar sebab. Mingkuli amrin sebab saban-saban perkara gitu. Yang benar mingkuli amrin sebab saban-saban perkara. Salamun iku aran wengi selamet. Salamun iku aran wengi selamet. Ya utawi Lailatul Qadar. Ya utawi Lailatul Qadar. Salamun iku aran wengi selamet. Ya utawi Lailatul Qadar. Lafat salamun hiya khobarun iku dadi khobar muqaddamun kang den dinginaken. Wa mubtadaun lan dadi mubtada. Salamun hiya itu khobar muqaddam dan mubtada kedudukannya. Salamun iku wengi salam iku wengi selamat. Hiya utawi Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajri. Hatta sehingga matla'il fajri waktu metune fajar sotik. Hingga waktu metune fajar sotik bi fathil lami kelawan nganggo fathai lam wa kasriya lan kasroi lam. Jadi bisa matla'i, bisa matli'i. Jadi kalau fathanya lam berarti matla'i, wa kasriya lan kasroi lam berarti matli'i. Bisa bacanya hatta matla'il fajri, bisa hatta matli'il fajri. Maksudnya hatta matla'il fajri maknanya gimana? Ay tegese ila waktu tulu'i. Maknanya hatta matla'il fajri ay tegese ila waktu tulu'i, hingga waktu tulu'ihi metune fajar. Tulu'ihi metune fajar. Ju'ilat den dadekaken apa Lailatul Qadar salaman ing keselamatan. Ju'ilat den dadekaken apa Lailatul Qadar salaman ing aran wengi selamat. Ing aran wengi selamat. Salaman ing aran wengi selamat likasroti salami krono akeh uluk salam. Likasroti salami krono akeh uluk salam fiha ing dalem Lailatul Qadar. Fiha ing dalem Lailatul Qadar minal malaikati saking pira-pira malak. Minal malaikati saking pira-pira malak. La tamurru ora lewat sapa malaikat. La tamurru ora lewat sapa malaikat bi mukminin ketemu kelawan wong mukmin lanang wala mukminatin walalan ora lewat mukminatin ketemu kelawan mukmin wadon. La tamurru ora lewat sapa malaikah bi mukminin ketemu kelawan mukmin lanang wala mukminatin lan ketemu kelawan mukmin wadon. Ila angin selamat uluk salam sapa malaikat. Selamat uluk salam sapa malaikat alaihi ngatasi mukminin wa mukminatin. Alaihi ngatasi mukminin wa mukminatin. Selamat uluk salam sapa malaikat alaihi ngatasi mukminin wa mukminatin. Dari semua apa yang sudah saya baca ya, biar nak ngantuk ya teman-teman ya. Yang ambil ngopi, yang minum kopi, yang ngerokok silakan ngerokok. Bebas ngaji di sini bebas. Kopi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ini melanjutkan keterangan kemarin ini. Jadi barusan yang saya baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an 30 juz turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sebelum diturunkan oleh malaikat Jibril dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW di bumi. Itu turunnya pas di malam Lailatul Qadar, malam 17 Ramadan. Sekarang malam berapa? Malam 18 ya. Awal mula Lailatul Qadar terjadi pertama kali itu malam 17 Ramadan. Fi Lailatul Qadar, malam istimewa, malam agung.
Ma Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebuah malam yang satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi amal soleh yang dilakukan di satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan di dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu kalau diukur tahun 83 tahun lebih 4 bulan. 1000 bulan itu kalau diukur tahun 83 tahun lebih 4 bulan. Melakukan ibadah, misal kita umurnya 83 tahun lebih 4 bulan, masih kalah dengan ibadah cuma satu malam di Lailatul Qadar. Karena awal mula kronologi kenapa khusus umat Nabi Muhammad SAW Allah beri keistimewaan Lailatul Qadar, karena Nabi sempat iri kepada umatnya nabi-nabi sebelumnya yang umurnya sangat panjang, yang jelas umurnya ribuan tahun, ratusan tahun, sedang umat Muhammad umurnya pendek-pendek. Kalau umurnya pendek-pendek otomatis ibadahnya juga sedikit. Kalau umurnya nabi-nabi dahulu ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang 100, 500 tahun. Umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu rata-rata baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jarang lebih dari itu. Nabi kita sendiri aja 63, Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63 tahun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib 63, Sayyidina Hasan 63, untuk Sayyidina Utsman bin Affan yang 82, wa fi riwayatin 84. Ya 1000 bulan tadi 84 tahun kan ya kalau diglobalkan. Cuma Sayyidina Utsman bin Affan yang 84 tahun. Yang lain 63, kayak semayanan, kayak janjian. Yang jelas kalau nabinya saja 60-an, umatnya tidak jauh beda dengan nabinya. Makanya umur umatnya Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau lebih berarti bonus. Jarang orang hidup itu sampai usia 100 tahun, jarang. 1001 meskipun ada. Dari situ kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, umat saya kau bikin umurnya pendek, yang jelas ibadahnya juga sedikit. Sangat berbeda jauh dengan umat-umat sebelum saya. Mereka umurnya panjang-panjang, ribuan tahun, ratusan tahun, yang jelas ibadahnya banyak. Akhirnya Allah beri, tidak usah pesimis engkau Muhammad, saya kasih Lailatul Qadar khusus untuk umatmu. Satu malamnya sama kayak ibadah di 1000 bulan. Gara-gara itu. Dan Allah istimewakan khusus umat Nabi punya Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Para malaikatnya Allah, dan yang diketuai oleh malaikat yang dijuluki malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril julukannya ruh. Oleh karena itu orang Kristen itu menuhankan malaikat Jibril dengan Tuhan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus yang dimaksud orang Katolik, Protestan itu, ataupun yang Ortodok, itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kalau Yesus Kristus yang dimaksud adalah Nabi Isa Al-Masih, Tuhan Anak. Kalau Tuhan Bapa yang dimaksud adalah Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah. Bedanya orang Kristen dengan kita, kalau orang Kristen nyebut Allah Allah, kalau umat Islam Allah dipertebal, karena ketebalan itu identik dengan kehormatan. Ketika membaca tarqiq identik dengan meremehkan, menyepelekan. Allah kan itu kayak meremehkan. Pangeran Maha Agung, makanya dibaca tafkhim, dibaca tebal dengan tujuan litakzim, mengagungkan Tuhan. Hanya bacanya Allah bukan Allah, kayak orang Kristen. Itu bedanya. Sama-sama orang Kristen itu menuhankan Allah juga, tapi Tuhan versi mereka tidak esa.
tidak wahdaniyat fidzat. Mereka kalau orang Katolik itu bilang Tuhannya ada 4 ditambah 1 ibunya Nabi Isa, Tuhan Santa Maria. Kalau orang Protestan Trinitas, keyakinannya Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini malaikat Jibril. Asli keyakinan mengenai semua itu kan sama aslinya. Mereka berarti yakin ada malaikat Jibril, yakin ada Nabi Isa, yakin ada Tuhan Allah. Tapi keyakinan mereka menuhankan, beda dengan keyakinan umat Islam ideologinya. Kalau Allah itu Tuhan, Nabi Isa itu ya Nabi, delegasi Allah, utusan Allah. Kalau Ruhul Kudus malaikatnya Allah. Dari situ kita harus paham, malaikat itu bahasa Arab ya. Kemudian jadi bahasa Indonesia, masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malaikat seolah-olah mufrad. Isim mufrad itu isim yang maknanya 1. Padahal malaikat itu jamak dari lafaz malakun. Berarti jumlah malaikatnya Allah itu ribuan, bukan 1. Hanya saja yang wajib kita ketahui cuma 10. Dan yang menjadi ru'asa il malaikah, kepalanya para malaikat ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Dari 4 orang ini yang jadi ketua adalah malaikat Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Para malaikat Allah dan malaikat Ruh turun semua dari langit di malam Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi jangan disamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Kalau sudah kadung jadi istilah untuk kita, kalau malaikat itu seolah-olah mufrad padahal jamak. Para malaikat Allah turun di dalam malam Lailatul Qadar dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Sebab beberapa perkara yang Allah takdirkan di malam itu, di tahun itu, sampai tahun depannya. Di sini di Hasyiatus Shawi dijelaskan apa bedanya nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar. Allah menentukan takdirnya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah serahkan di malam Lailatul Qadar kepada malaikat. Kayak gitu. Jadi rapat pleno tahunan itu malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Nanti baru diserahkan kepada malaikat langit dunia itu di malam Lailatul Qadar, yang dikepalai oleh Mudabbiratil Umur, malaikat yang ngurusi urusan manusia. Yaitu kepalanya yaitu 4 malaikat itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, turun di Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar disebut juga malam keselamatan? Karena dari malam itu sampai datangnya waktu fajar shadiq terbit, malaikat setiap turun menjumpai orang beriman yang laki-laki maupun yang wanita, mereka mengucapin salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mereka sadar maupun tidak tetap diului salam sama malaikat. Apa salam itu? Mendoakan selamat agar menjadi hamba Allah yang selamat dunia sampai akhirat. Orang yang ibadah di malam itu, malam Lailatul Qadar itu, didoakan jadi hamba yang selamat, selamat dunia sampai akhirat, dosa-dosanya diampuni, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka. Itu yang dimaksud salamun hiya hatta matla'il fajar. Oleh karena itu, tanda-tanda Lailatul Qadar itu diantaranya di sini disebutkan di Hasyiatus Shawi. Yang pertama, qilatun nabhil kilab, jarangnya gonggongan anjing. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, satu tandanya anjing-anjing di sekitar kita jarang yang gonggong, jarang yang menggonggong. Nomor 2, nahikil hamar, qilatun nahikil hamar, keledai-keledai jarang bersuara, jarang bengengeh, jarang mengkiki seperti kikikan kuda. Kalau di sekitar kita ada keledai, keledai itu jarang mengkiki, jarang bersuara.
Nomor 3, wa'udzubatil ma'il milhi. Air yang Allah ciptakan asin semuanya jadi tawar. Kalau di situ pas Allah nurunkan cahaya Lailatul Qadar menyelimuti bumi, malaikat banyak turun naik. Ada yang turun ke bumi, ada yang dari bumi naik ke langit lagi, wirawiri sambil ngucapin assalamualaikum kepada semua orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua air laut itu tawar. Semua air laut tawar. Jadi tidak ada yang terasa asin. Pada waktu itu saja, pada saat Lailatul Qadar saja. Jadi kalau kita kerja di laut setiap malamnya di bulan Ramadan, kalau kerjanya malam hari, cicipi air laut. Kalau asin berarti bukan Lailatul Qadar. Kalau asli Lailatul Qadar itu rasanya tawar. Nomor 4, tanda-tanda Lailatul Qadar, ru'yati kulli makhlukin sajidan lillah. Melihat semua makhluk Allah, makhluk yang bernyawa maupun tidak, makhluk yang berakal maupun tidak, manusia, bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, semuanya itu bertasbih, berzikir kepada Allah. Semuanya melakukan sujud versinya sendiri-sendiri. Kalau seperti ini, kalau yang masalah ini hanya orang-orang tertentu saja yang dikasih tahu, yang mata hatinya bersih sehingga banyak melihat bebatuan sujud kepada Allah, tumbuh-tumbuhan sujud kepada Allah, gunung semuanya bertasbih sujud kepada Allah. Sujud versi mereka sendiri, cara mereka sendiri. Nah sama kayak sujudnya manusia dengan jin. Kalau sujudnya manusia dengan jin ya menaruh dahi wajah di bumi. Sujudnya bebatuan, sujudnya tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang tidak punya nyawa itu, yang tidak punya akal itu, mereka baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, al-ayah. Yang dimaksud gitu. Wasima'u kulli syai'in yadhkurullaha bilisanil maqal. Nomor 5, banyak kita dengar bising suara zikir yang diucapkan dengan bahasa ucapan semua makhluknya Allah. Banyak berzikir para malaikatnya, zikiran tumbuh-tumbuhan, bangsa jin, manusia, rijalul ghaib, semuanya itu berzikir kepada Allah. Yang tidur ya tetap tidur, yang tidak dapat berarti. Yang ngantuk tetap dingantukkan. Yang nomor 6, wa qunuha lailata baljatin mudiatin musyrikatin bin anwar. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu, saya sambil lihat jam. Tanda-tanda Lailatul Qadar, malam seperti awal mula keluarnya fajar shadiq. Awal mula keluarnya fajar shadiq itu, awal mula keluarnya fajar itu kayak kilat itu, celing gitu saja kan. Langsung nyelimuti seluruh angkasa, seluruh kolong langit dengan bumi. Cahaya Lailatul Qadar itu hanya sekilas gitu, celing kayak kilat, dan sangat terang dan sangat bercahaya. Itu tanda-tandanya. Nanti sebelum saya mengajak ke sana, saya jelaskan dulu. Hanya di sini di kitab yaitu Zen dijelaskan wanas fi hadzal kasyaf. Semua ulama, semua kekasih Allah dalam urusan terbukanya hijab mata hatinya bisa mengetahui malam ini Lailatul Qadar apa enggak, itu mutafawitun, semuanya berbeda-beda. Beda-beda. Semua kekasih Allah yang mempunyai mata hati yang tajam, yang mempunyai hati yang bening, yang mempunyai hati yang bersih dari kotoran dosa, dari karatan dosa, semuanya itu berbeda-beda. Faminhum man yukshaf lahu an malakuti samawati wal ard fayaral malaikata baina raki'in wa sajidin. Di antara kekasih Allah ada yang menyaksikan alam malakut, kerajaan langit dan bumi, semuanya melihat malaikatnya Allah yang wirawiri mondar-mandir turun ke bumi, naik ke langit, antara sambil mendoakan orang-orang yang sedang rukuk dan sujud kepada Allah. Ada yang diizini gitu bisa melihat malaikat sedang rukuk sujud, bisa melihat banyak makhluk berrukuk sujud.
melihat malaikat wirawiri mondar-mandir dari langit ke bumi, bumi ke langit. Ada yang dibukakan hijab mata hatinya melihat itu. Ada lagi ulama walinya Allah, kekasih Allah, faminhum man yara tabaqatan min nur. Ada orang yang kelasnya ketika dia dikasih tahu kalau malam itu Lailatul Qadar hanya melihat segumpalan atau segerombolan cahaya yang sama seperti kalbarki, cahaya kilat kayak gitu. Oh, itu ada cahaya turun ke bumi menyelimuti alam semesta. Ada yang hanya dikasih tahu seperti itu tapi tidak lihat malaikat. Beda-beda tergantung kapasitas kejernihan hatinya. Hanya kita ini banyak dosanya akhirnya tidak melihat. Kalau para kekasih Allah diizini lihat. Makanya di sini tatanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Itu orang-orang yang hatinya bersih ya lihat malaikat turun mondar-mandir dari langit ke bumi. Oleh karena itu di antara tanda-tanda besar Lailatul Qadar berikutnya wa tulu'i syamsi yaumaha sofiyatan nakiyatan laisat baina qarnai syaiton ka yaumi ghairiha. Tanda-tanda Lailatul Qadar paling terakhir yang ketujuh, terbitnya matahari di pagi harinya. Terbitnya matahari di pagi harinya bercahaya bening, bercahaya bersih, tidak seperti kedua tanduk setan, sama seperti hari-hari yang bukan Lailatul Qadar. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar yang sangat mencolok itu ditandai di pagi harinya pada saat matahari awal terbit. Pada saat matahari awal terbit, annaha mutawassitatun, cahaya matahari ketika baru terbit di pagi hari sederhana, sedang. Cuacanya laharrata wala baridata, tidak panas suhunya dan tidak dingin hawanya. Malam itu di malam harinya sedang, hawanya tidak sumuk, tidak adem, sejuk, jadi tidak panas dan tidak dingin di malam harinya. Di pagi harinya watatul syamsu fi subihatiya baydha laisa fiya katsiru su'ain, sinar matahari di pagi harinya nampak putih, nampak bersih, nampak bening, dan tidak terlalu banyak cahayanya. Tidak begitu terang cahayanya. Karena apa kok tidak begitu terang? Karena tertutup oleh cahaya malaikat yang mondar-mandir dari langit ke bumi, ada yang dari bumi ke langit. Biasanya matahari baru terbit di pagi hari kan terang. Kok tiba-tiba tidak terang? Kok kayak burung, kayak gerhana gitu ya. Tapi ada matahari, cahayanya ada, tapi tidak terlalu terang, tidak terlalu banyak sinarnya. Cahayanya putih, bening, bersih. Itu berarti semalam itu Lailatul Qadar. Tapi ketika kita baru sadar di pagi hari, masih mustajab doa sampai waktu duha nanti. Biasanya sebentar, 15 menit sesudah terbitnya matahari kan masuk waktu duha. Itu segera kita sholat duha. Kalau sempat mandi ya mandi, karena ibadah yang paling afdal Lailatul Qadar itu adalah bersujud, berrukuk kepada Allah. Setelah mandi Lailatul Qadar langsung lakukan sholat sunat 2 rakaat minimal. Entah kalau malamnya kamu sadar ya sholat tahajud, kalau bangun tidur, atau sholat hajat, sholat taubat. Ini niat mandinya mandi Lailatul Qadar, guys, sebagaimana yang diniatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mandi. Kayak gitu aja niatannya gitu. Kalau kita tidak tahu niatnya, saya niat mandi Lailatul Qadar sebagaimana niatnya Nabi Muhammad SAW. Saya niat mandi tobat sebagaimana niatnya Nabi Muhammad kalau beliau mandi. Itu aja cukup ya. Daripada kita bingung niatnya.
saya melakukan. Jadi biar kotoran dosa kita dibersihkan oleh Allah, yang membuat hati kita berkarat ini, sehingga tidak punya firasat tajam. Itu gara-gara ya hati kita kotor dengan kotoran dosa. Setiap mata maksiat hati kotor satu, telinga maksiat hati kotor satu, perut maksiat hati kotor, hidung maksiat, lidah maksiat, kaki maksiat, kelamin maksiat, hati. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal bahkan rona telah menutupi ala qulubihim atas hatinya manusia maka nu yaksibun semua maksiat yang dia lakukan. Jadi semua maksiat yang kita lakukan itu dapat membuat hati kita tertutup, termahjub, terhijabi. Satu bintik kalau tidak segera diistighfari, tidak segera dibersihkan ya, numpuk kotorannya. Kok seandainya Allah tampakkan kotoran hati, kotoran dosa yang membuat hati kita berkarat, ya tidak jauh beda dengan kotoran yang keluar dari anus kita, dari pantat kita. Kalau kita melihat kotorannya anus jijik, melihat kotoran dosa yang mengotori hati kita ya tambah jijik, tidak jauh beda sebenarnya. Hanya saja kita dihijabi kayak gitu. Jelas ya. Di sini wa yundabu ayuk sirafi lailatiya min qouli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyaklah sunat memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna di malam Lailatul Qadar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Afuwun, Tuhan yang maha menghapus semua dosa, Tuhan yang maha menyelamatkan dari mahara bahaya, Tuhan yang maha mengafiatkan, mensehatkan jasmani rohaniku, Tuhan yang maha menghapus semua kotoran dosa yang membuat karatan hatiku, Tuhan yang bisa menyelamatkan aku dunia sampai akhirat. Itu Afuwun, Tuhan yang bisa menghapus semua dosa, Tuhan yang bisa menyelamatkan aku dari siksa kubur, dari siksa api neraka, Tuhan yang bisa Afuwun, Tuhan yang bisa menyehatkan badanku dari penyakit badan, Tuhan yang bisa menyehatkan rohaniku dari penyakit rohani. Penyakitnya jasmani apa ya? Sakit dokter. Penyakitnya rohani apa? Ya kotoran dosa yang membuat karat hati kita, itu penyakit rohani. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Membanyak doa itu, memperbanyak doa itu. Turattidul malaika fi jami'il lail su'udan wa hubutan bainallah wa baina ibadihi liqada'i hawaijihim. Wa tajallallahu ta'ala fiya jami'aha. Apa tujuan malaikat mondar-mandir di sepanjang malam Lailatul Qadar? Su'udan, naik dari bumi ke langit, wa hubutan, dari langit ke bumi, mondar-mandir antara Allah dengan hambanya Allah untuk mengabulkan semua hajat kebutuhan mereka yang sedang berdoa pada waktu itu. Yang minta ampunan diampuni dosanya, yang minta hajat kebutuhan hidupnya, lancar rezekinya, sehat badannya, semuanya dipenuhi. Makanya enak pas kita ditakdir Lailatul Qadar, itu enak, nikmat. Itu tujuan mondar-mandirnya. Allah bertajalli, menampakkan rahmatnya di sepanjang malam Lailatul Qadar, bihilafi ghairiha, berbeda dengan malam-malam yang selain Lailatul Qadar, karena Allah hanya menampakkan rahmatnya di sulusil akhir, di sepertiga malam yang terakhir, jam 3 malam itu. Kalau di Lailatul Qadar mulai maghrib sampai subuh, Allah menanti doa istighfar, menanti hambanya memohon ampunan, minta dikabulkan hajatnya dan lain sebagainya. Wa yundabu ihya ulayalil asyar. Wa yusannul ijtihad fil ibadah fi lailatiha wa yaumiha. Sunat bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar dan di siang harinya. Jadi bagi yang malamnya tidur baru nyadar kalau pagi harinya, aduh semalam Lailatul Qadar, mungkin ada sisa-sisa waktu mandine donga.
pada waktu itu minta ampunan kepada Allah. Waktu pagi baru terbit matahari, baru jelas ya. Berarti kalau matahari masih rabun, masih tidak begitu terang cahayanya, itu berarti malaikat belum habis di bumi. Kita masih dinanti doanya. Langsung sholat duha, sujud kepada Allah, doa. Kalau sudah cahayanya terang lagi, berarti nurnya sudah diangkat ke atas langit dan malaikat sudah naik semua. Jadi doa mustajab sudah habis waktunya. Kalau sudah sinar matahari kayak seperti hari-hari biasanya. Pak sampean baru terbit kok nggak begitu terang ya. Sampai datang waktu duha masih nggak begitu terang. Berarti malaikat masih belum naik ke langit semua. Pasti mustajab. Makanya di sini dikatakan sunat bersungguh-sungguh melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar dan di siangnya, di paginya juga sunat bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Wa yusannu liman ro'a ayyaktumaha. Sunat bagi orang yang menyadari kalau malam itu Lailatul Qadar. Sunat bagi orang yang dikasih tahu kalau malam itu Lailatul Qadar, sunat merahasiakannya. Wa ya min khususi yati hadil ummah. Lailatul Qadar ini malam istimewa untuk umat Muhammad SAW saja. Wa baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan langgeng abadi sampai datangnya hari kiamat. Sampai kapanpun ada Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Kenapa sunat dirahasiakan? Karena khawatir orang-orang yang tidak mendapatkannya akan kecewa dan putus asa, sehingga dia bermalas-malasan ibadah di hari-hari Ramadan berikutnya. Misal Lailatul Qadarnya pas malam 25. Orang yang tidak mendapatkannya di malam 26 dan selanjutnya akhirnya kecewa. Sudah selesai Lailatul Qadar. Iya, kemarin malam 25 semisal. Akhirnya kecewa, akhirnya malas taraweh, malas darusan, malas ibadah. Enak kamu, saya tidak dapat. Jadi boleh ngasih tahu nanti pas lebaran. Pas lebaran lah. Kalau Ramadan belum habis bagian. Terus kalau gini, Ustaz, saya tahu kalau sekarang Lailatul Qadar. Dan kita sunat membangunkan saudara-saudara kita, teman kita. Mumpung waktunya belum habis. Dibangunin semua, suruh sholat tahajud, suruh baca Al-Quran, suruh mandi, suruh sholat, suruh sujud kepada Allah, suruh banyak istighfar. Kalau hari berikutnya jangan ngasih tahu. Kalau pas hari Lailatul Qadarnya bangunin semua orang-orang yang hidup di sekitar kita. Kasihan, biar sama-sama dapat. Jelas? Terus amalan apa, Pak Disoy? Amalan apa yang baik? Kalau semisal ada Lailatul Qadar, yang pertama, utamakan doa tadi. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu karena doa untuk selamat dunia sampai akhirat, diberi selamat, sehat jasmani rohaninya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, memperbanyak baca ayat kursi, karena orang yang baca ayat kursi adalah karena ayat kursi termasuk ayat Quran yang paling besar pahalanya kalau dibaca. Yang kelasnya ayat bukan surat. Yang kelasnya ayat dari 30 juz itu, yang kelasnya ayat, pahalanya paling besar kalau dibaca itu adalah ayat kursi. Wiritan ayat kursi di kitab Abu Abul Faraj minimal 51 kali, atau 120, atau 170, atau 313. Itu maksimalnya orang baca ayat kursi kalau ingin sempurna. Yang kedua, amalan apa yang dibaca? Akhir surat Baqarah. Man qama bihima fi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ard sampai akhir, fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu di malam hari. Barang siapa yang membaca akhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka Allah cukupkan semua kebutuhan hidupnya. Allah cukupkan dia dari
perbuatan dolimnya makhluk. Allah cukupkan dia dari gangguan setan, gangguan orang yang nyihir dan lain sebagainya. Orang yang baca akhir surat Baqarah di malam hari. Terus memperbanyak baca surat Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaditsu akhbaruha bi anna rabbaka wahala yawma idzi yasurun nasu ashtata liyara a'malum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Memperbanyak baca itu dan memperbanyak baca surat Al-Kafirun dan memperbanyak baca surat Al-Ikhlas. Karena apa 3 surat ini? Karena orang yang baca surat Zalzalah sama seperti membaca separuh Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Kafirun sama seperti membaca rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas sama seperti membaca 1/3 Al-Quran. Orang yang membaca surat Zalzalah 2 kali sama seperti membaca Al-Quran 30 juz hatam. Orang yang membaca Al-Kafirun 4 kali sama seperti menghatamkan Quran 1 kali. Orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran 1 kali. Maksudnya apa? Apa bedanya menghatamkan Quran mulai dari Fatihah sampai An-Nas? Ini orang yang menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ini mendapatkan pahala khotmil Quran secara global dan pahala khotmil Quran secara perinci. Sedang orang yang membaca Zalzalah 2 kali dapat pahala khotmil Quran secara global saja. Orang yang membaca surat Al-Kafirun 4 kali dapat pahala khotmil Quran secara global saja. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dapat pahala khotmil Quran secara global saja gitu. Jangan salah paham, nanti suruh ngatakan Quran oleh gurunya baca Al-Ikhlas cuma 3 kali. Jadi jangan salah paham ya. Udah saya jelaskan berulang-ulang kali ini biar santri-santri tidak salah paham. Itu keterangan yang saya baca di kitab Hasyiatul Jamal. Pengertian dari fadilah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 4 kali, Al-Zalzalah 2 kali sama seperti hatam Quran 1 kali. Itu yang maksudnya gitu. Dapat pahala khotmil Quran ijmalan secara global. Beda dengan orang hatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dapat pahala khotmil Quran ijmalian wa tafsilian secara global dan secara perinci. Karena makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Yang banyak kelakuannya, yang banyak perbuatannya itu yang banyak pahalanya. Karena lebih payah orang ngatamkan Quran dari awal daripada baca Al-Ikhlas cuma 3 kali kan ya. Yang banyak capeknya, dia yang banyak pahalanya. Ajruki biqadri nasabik. Susah payahmu tergantung pahalamu, tergantung susah payahmu. Terus yang terakhir, amar yang paling baik dilakukan di Lailatul Qadar, baca surat Yasin. Kenapa surat Yasin bagus kalau diamalkan di Lailatul Qadar? Karena Yasin adalah qalbul Quran. Surat Yasin adalah hatinya Al-Quran. Di kulli syai'in qalbun, segala sesuatu mempunyai hati. Wa qalbul Quran Yasin. Sedang hatinya Al-Quran 30 juz adalah Yasin. Manusia aja punya hati. Hatinya Al-Quran itu ada Yasin. Orang yang ingin hatinya bagus, yang sering baca surat Yasin. Kalau di Wasiatul Mustafa Sayyidina Ali, baca Yasin yang bagus itu ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, pagi dan sore, atau dibaca malam hari, biar hati kita bagus, kita diselamatkan dari mara bahaya. Tanpa diniati ke sana, dengan kita baca berhasiat sendiri. Orang semua ibadah niati mencari ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, nanti semua hasiat masuk. Biar jadi orang yang ikhlas, nak mengharap-harapkan khasiat imbalan.
kamu ibadah tetap dapat surga meskipun kita ndak minta surga kan ya. Kamu maksiat tetap masuk neraka meskipun kita nggak mau masuk neraka kan ya. Seperti itu. Jadi ibadah yang bagus itu ndak diniati ingin masuk surga, takut masuk neraka, karena surga dan neraka itu makhluknya Allah. Ndak layak dijadikan harapan cita-cita kita, ndak layak ditakuti. Kalau kita masih mengharapkan surga atau takut neraka berarti makhluk yang kita takuti. Sementara surga dan neraka itu ciptaan Allah. Niatan ibadah niat mengharapkan ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah, itu baru ikhlas. Mangkanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli. Wa mangkanat hijratu lidunya yusibu wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau niatannya dunia, niatannya wanita, niatannya makhluk, ya dapat makhluk. Paham ya? Kalau niatannya mencari ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, itu niatannya yang terikhlas. Kayak malaikat Malik, kenapa dia menjaga neraka kok tidak tersiksa? Karena malaikat Malik masuk nerakanya dapat ridhonya Allah. Kenapa semua lalat yang ditakdir masuk neraka tidak tersiksa? Karena Allah meridhoi. Kalau Allah tidak ridho, yang jelas kepanasan, tersiksa. Jadi niatan ibadah jangan takut masuk neraka. Itu takutlah kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Jangan takut makhluknya. Gitu. Banyak kan sepele, tetapi banyak kita salah, tidak menyadari. Yasin ya. Terus yuksir minal istighfar wa tasbih tahmid tahlil wa anwa'i dzikir wa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam Lailatul Qadar kita membanyak baca istighfar, banyak baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru doa bima ahabba li nafsi, doa hajat untuk diri sendiri, wali ahbabi ahya'an wa amwatan, doakan keluarga kita, saudara kita yang masih hidup maupun yang sudah mati di Lailatul Qadar. Wa tasaddaq bima tayassarolah, bersedekahlah semampu kamu. Kamu sedekah uang bisa, sedekah makanan bisa, pakaian bisa, sedekah Quran bisa, sedekah apa saja, sedekah ilmu lah. Ajarkan ilmu kamu kepada orang lain berarti sedekah ilmu. Semampu kamu, atau tenaga kamu dibuat nolong orang, itu berarti sedekah tenaga. Yunfiq dzu sa'atin min sa'ati, faman qudira alaihi rizqu, kalau merasa serat rezekinya, fal yunfiq mimma atahu Allah, infakkan keluasan yang kamu miliki, yang Allah berikan kepadamu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak memaksa seseorang kecuali yang dia punya, yang dia mampu. Saya ja'alullah ba'da usri yusra, barang siapa yang mensedekahkan keluasannya, maka Allah gantikan keruwetan hidupnya, Allah gantikan dengan kelapangan. Allah gantikan kesusahan hidupnya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Wa ifadu jawariha anil ma'asi, di malam Lailatul Qadar hindarkan semua organ tubuhmu dari bermaksiat kepada Allah. Wa yakfi fi qiyamiya sholatul isya wa subhi fi jama'atin, tercukupkan orang yang melakukan sholat isya dan subuh berjamaah di malam Lailatul Qadar, dia menggapai Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar bacalah 3 kali ini. Bareng-bareng ikuti saya. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Al-Halimul Karim, Al-Halimul Karim, Subhanallah, Subhanallah, Rabbus samawati sab'i, Rabbus samawati sab'i, wa Rabbul arshil azim, wa Rabbul arshil azim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Al-Halimul Karim, Al-Halimul Karim, Subhanallah, Subhanallah, Rabbus samawati sab'i, Rabbus samawati sab'i, wa Rabbul arshil
karim ورب العرش الكريم wa rabbul arsyil azim. ورب العرش العظيم La ilaha illallah لا إله إلا الله al-halimul karim. الحليم الكريم Subhanallah سبحان الله rabbus samawati sab'i رب السماوات السبع wa rabbul arsyil azim. ورب العرش العظيم. Ini dibaca 3 kali. Barang siapa yang membaca tasbih barusan 3 kali, kana kaman adraka lailatal qadri, sama seperti pahala orang yang menggapai Lailatul Qadar. Bayam bagil ityan bidzalik kulla lailatin. Tapi aslinya semua surat-surat, semua wiridan yang sudah saya sampaikan tadi, alangkah baiknya katanya musannaf dibaca setiap malam, bukan hanya di Lailatul Qadar saja. Itu karena khasiatnya sangat ampuh. Ya gitu. Mungkin sudah 1 jam gitu. Kurang 10 menit. Hah? Kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Ada yang ditanyakan dari semua apa yang saya sampaikan tadi? Barangkali ada yang masih belum jelas. Tapi yang dikecualikan di sini dari menggapai Lailatul Qadar yang dinanti-nanti oleh malaikat-malaikat yang turun ke bumi, itu selain mudmini khamrin, pecandu khamar, pecandu arak. Jadi yang pecandu narkotika ya bertobat, seperti itu, hanya istighfar. Nomor 2, qati rahmin, orang yang memutus sanak famili, yang tidak menyapa dengan saudaranya, dengan orang tuanya, itu segera meminta maaf, nyapa meskipun mereka tidak menerima kita. Yang penting kita sudah minta maaf meskipun dia tidak memaafkan. Terus yang ketiga, wa akili lahmi khinzir, orang yang ahli makan daging babi, itu tidak dapat Lailatul Qadar. Idza kana Lailatul Qadar nazala Jibril fi kabkatin minal malaikati yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha ta'ala. Ketika datang malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain turun ke bumi mendoakan rahmat, ta'zim dan keselamatan untuk setiap hamba Allah yang sedang ibadah, dan ibadahnya berdiri maupun ibadahnya duduk, sedang berzikir kepada Allah. Annal malaika fi tilkal lailah aktsaru min adadil hasr. Malaikat-malaikat Allah yang Allah turunkan ke bumi di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak dari hitungannya kerikil yang ada di bumi. Jadi jumlahnya malaikat yang turun ke bumi pada waktu Lailatul Qadar lebih banyak dari hitungan kerikil-kerikil batu-batu kecil yang ada di seluruh belahan bumi. Berarti lebih banyak jumlahnya malaikat daripada jumlahnya kerikil yang ada di bumi, yang siap mendoakan kita semua yang dapat Lailatul Qadar. Makanya mandi, makanya mustajab, malaikat sing ngewangi kayak. Terus waruya annahu idza kana Lailatul Qadar tanazzalul malaika wa huwa sukkanu sidratil muntaha wa Jibril alaihissalam wa ma'u arba'atu alwiyah. Ketika datang Lailatul Qadar, turunlah malaikat-malaikat Allah yang diketuai malaikat Jibril bersama malaikat penghuni sidratil muntaha yang ada di atas langit 7. Mereka membawa 4 bendera. Bendera yang dibawa oleh malaikat Jibril itu 4 bendera. Bayan sibuliwaan ala kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliwaan ala dhahri baitil muqaddas, waliwaan ala dhahri masjidil haram, waliwaan ala dhahri turi Saina. Malaikat Jibril membawa 4 bendera. 1 bendera malaikat Jibril tancapkan di makamnya Nabi Muhammad SAW. Bendera yang kedua ditancapkan di Masjidil Aqsa di Palestina. Bendera yang ketiga ditancapkan di Masjidil Haram di Ka'bah. Bendera yang keempat ditancapkan di sini tadi Gunung Tursina di Mesir. Gunung Tursina, Saudi Arabia, Palestina, dan Mesir.
La yada'u baitan fihi mu'minun aw mu'minatun illa dakhalahu wa sallama alaihi wa yaqulu ya mu'mina assalamu yuqri'uka salama. Setiap rumah yang dimasuki oleh ribuan malaikat tadi, orang beriman laki maupun perempuan semuanya didoakan selamat dunia sampai akhirat. Ruh tadi sebagian ulama tafsir mentafsirkan malaikat Jibril, sebagian yang lain mentafsirkan ruh yang dimaksud di ayat tanazzalul malaikatu warruh itu adalah khalqun akhar ghairul malaika, makhluk lain yang selain malaikat. Ada juga yang berpendapat arwahi bani Adam, semua rohnya manusia itu dihadirkan, wali-walinya Allah rijalul ghaib. Nomor 4, ada yang berpendapat yang dimaksud ruh dalam ayat tanazzalul malaikatu warruh di situ adalah Nabi Isa al-Masih. Ruhnya diturunkan ke bumi, memimpin, meratui ribuan malaikat Sidratil Muntaha. Nabi Isa al-Masih. Ada juga yang berpendapat ulama tafsir malakun azimul khalqah tahtal arsy. Yang dimaksud ruh dalam ayat tanazzalul malaikatu warruh di situ adalah malaikat yang besar, agung penciptaannya, yang dia bertugas menjaga di bawah aras, yang kakinya ada di bumi paling dasar, bumi lapis 7. Walau alfu roksin, yang malaikat itu mempunyai 1000 kepala. Setiap kepalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Wa fi kulli roksin alfu wajhin, 1000 kepalanya malaikat yang mentafsirkan ar-ruh tadi itu mempunyai 1000 wajah, dan setiap dari wajahnya mempunyai 1000 mulut, alfu famin, dan setiap mulutnya mempunyai 1000 lidah, dan setiap lidahnya yusabbihullaha ta'ala alfa nau'in min tasbih wa tahmid wa tamjid. 1000 lidah yang dimiliki malaikat itu membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dan setiap lidahnya mempunyai bahasa yang tidak serupa dengan bahasa yang lain. Fa idza fataha afwahahu bitasbih, ketika malaikat itu membuka semua mulutnya yang jumlahnya ada 1000 itu, membuka untuk membaca tasbih kepada Allah, kharrat malaikatus samawati sab'i sujjadan makhafata ayyahriqahum nuru afwahi. Ketika malaikat ruh itu membuka 1000 mulutnya untuk bertasbih kepada Allah, maka semua malaikat penjaga langit 7 semuanya bersujud kepada Allah karena takut mereka terbakar oleh cahaya 1000 mulutnya malaikat ruh itu. Wa inam yusabbihullah ghadwatan wa asyiyatan, malaikat ruh itu bertasbih kepada Allah setiap pagi dan sore. Tapi ketika Lailatul Qadar, malaikat ruh itu diturunkan oleh Allah ke bumi. Karena mulianya malam itu, karena agungnya malam itu, untuk fayastaghfiru lis-shaimin was-shaimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tilkal afwa kulliha ila tulu'il fajri. Malaikat ruh ini biasanya kalau hari-hari biasa, malam-malam biasa, dia setiap pagi dan sore bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tidak diturunkan ke bumi, tapi khusus malam Lailatul Qadar malaikat ruh ini diturunkan ke bumi oleh Allah. Untuk apa? Untuk memintakan ampunan untuk umat Muhammad yang sedang puasa Ramadan. Dengan semua mulutnya yang jumlahnya 1000 tadi, sampai jadi baca istighfarnya dengan semua mulutnya sampai datang waktu terbitnya fajar sodik, hatta matla'il fajri. Itu yang dimaksud tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Yang dimaksud ruh di situ ada sebagian ulama tafsir yang mentafsirkan itu malaikat ruh, bukan Jibril saja, malaikat ruh yang mempunyai 1000 mulut. Kayak gitu luar biasanya Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan Amin. di Ramadan ini dan Ramadan
seumur hidup kita selalu dapat Lailatul Qadar. Tapi perlu saya ulangi lagi catatan terakhir ya, catatan paling terakhir ini, sebagian ulama ahli kasyaf mengetahui Lailatul Qadar itu lihat hari pertama dari bulan Ramadannya. Kalau hari pertamanya adalah hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya adalah tanggal 29, malam 29. Kemarin hari apa awal Ramadannya? NU Ahad, Muhammadiyah Sabtu. Kalau awal Ramadannya yang benar itu Ahad, maka Lailatul Qadarnya katanya Syekh Abu Hasan Ali Asyadili itu malam 29. Sibuk-sibuknya orang beli pakaian persiapan Lebaran, karena mulai maghrib mereka sibuk sampai tidak terawih, sampai tidak taharusan. Akhirnya datang-datangnya jam 12 malam, pulang dari pasar, dari alun-alun ya. Kecapean, akhirnya molor tidur, baru bangun subuh sampai tidak sahur, tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kadang sengaja digitukan oleh Allah. Semua umat di seantero dunia disibukkan urusan pakaian baru, petasan, persiapan Lebaran. Sementara kekasih-kekasih Allah semuanya nangis ketika mau ditinggalkan di bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak menjadi kekasih Allah bahagia karena hampir selesai puasa Ramadan. Sibuk beli pakaian baru. Kadang sengaja digitukan oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dapat. Kalau awal Ramadannya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya katanya Syekh Hasan Asyadili dan Imam Ghazali malam 21, malam selikur, malam Sabtu besok ini. Kalau awal Ramadannya hari Senin, kalau awal Ramadannya hari Senin, maka malam 21. Kalau awal Ramadannya hari Selasa, malam 27. Kalau awal Ramadannya hari Rabu, malam 19. Kalau awal Ramadannya hari Kamis, malam 25. Kayak dulu Ramadan kemarin kan awal Ramadannya hari Kamis, akhirnya Lailatul Qadarnya malam 25. Kalau awal Ramadannya hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya malam 17. Kalau awal Ramadannya hari Sabtu kayak orang Muhammadiyah, maka Lailatul Qadarnya malam 23. Jadi kita siap-siapnya malam 23 sama malam 29, takut yang benar Muhammadiyah. Ya siap-siap pas itu, jangan tidur malam wis, wiritan. Kesibukan kita yang tidak perlu ditinggalkan, kayak main game gitu. Kalau memang ngantuk ya main game. Jadi sambil lalu nanti ngasuh wiritan mana, doa lagi kepada Allah. Intinya orang Lailatul Qadar itu mandi, setelah mandi tobat, mandi Lailatul Qadar, mandi malam Ramadan ya, kita sholat minimal 2 rakaat, sujud kepada Allah, minta ampun. Sujud baca tasbihnya yang asalnya 3 dibaca 7, ketika ruku yang asalnya 3 dibaca 7. Nikmat orang baca tasbih, ruku dan sujud dibaca 7 kali, nikmat. Buktikan omongan saya. Sampai kalau sholat sendiri ya, qobliyah ba'diyah atau sholat, sampai coba baca tasbih ketika rukuknya 7 kali, jangan 3 kali. Baca tasbih ketika sujudnya 7 kali, jangan 3 kali. Sampai kepala pusing pun enteng, coba buktikan ya. Karena orang yang baca, katanya guru saya dulu, almarhum Ya Abdul Jalil, rumah saya, orang yang baca tasbih dan sujudnya 3 kali itu sama seperti sholat 7 kali. Orang yang baca tasbih ketika ruku dan sujud 7 kali sama kayak orang sholat 7 kali. Tapi saya masih belum menemukan keterangan kitabnya. Tapi nikmat, coba buktikan. Ini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain, lebih-lebih yang menyaksikan lewat online. Ala diniyat, ala kuliyatin sholih, ala kulli man asal busari, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lilana walahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.